Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia ini. Puji nama Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau dan seisi rumahmu akan selamat. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia selain dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan saat ini 5 menit bersama dengan firman sebelum kita pergi beribadah. Biarkan ringankan telinga kita mendengarkan firman Allah di pagi ini. Dan saya berharap juga jangan lupa untuk pergi beribadah kepada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan mengambil dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14, tapi saya akan bacakan ayat 10 sampai dengan 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang-orang lain, bukan perampok, bukan orang-orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenada ke langit, melainkan ia mukil dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah God blesses a humble, ya. God blesses a humble. Jadi Tuhan memberkati seorang yang rendah hati. Tetapi ini kali saya akan membawanya dalam 2 seri. Saya akan mengupas pertama tentang si orang Farisi, dan saya akan mengupas juga sore nanti tentang orang pemungut cukai itu. Dan puji nama Tuhan, kita tahu orang Farisi adalah kumpulan orang-orang beragama Yahudi yang sangat keras. Dan kita tahu juga bahwa orang Yahudi terkenal taat kepada hukum Taurat dan tradisi-tradisi mereka. Tetapi ketaatan mereka ini bukan ketaatan seperti kita taat untuk melakukan kehendak dalam arti kita menuruti segala perintah Allah. Kalau ini mereka tidak. Hukum Taurat dan hukum istilahnya para ulama mereka pegang begitu rupa, dan kita tahu para ulama meletakkan beban yang berat-berat sementara mereka sendiri tidak mau memikulnya. Dan itu sebabnya orang Farisi ini juga orang yang berpengaruh di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Jadi mereka orang-orang terpandang, orang-orang hebat. Dan juga mereka adalah orang yang percaya pada kebangkitan, ya. Dan orang yang menolak Yesus sebagai Mesias. Karena apa juga menolak Yesus? Ada alasan juga, karena Yesus bersahabat dengan orang-orang pendosa. Bersahabat dengan orang-orang pendosa, orang pemungut cukai, perampok, yang pelacur, dan lain sebagainya. Memang Tuhan kan katakan, "Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa." Dan dia juga adalah Yesus tidak berpegang pada adat istiadat mereka. Itu sebabnya Yesus dibenci dan sekaligus mereka tolak sebagai Mesias. Nah, dan Alkitab mengatakan orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Dan berdoa, dan kata firman Allah, berdoa dalam hatinya, nggak ada yang dengar. Terkecuali Tuhan yang mendengar. Dan memang ada seorang ibu, suaranya nggak terdengar. Satu kali ada orang protes, "Kamu kalau berdoa itu, ya yang kuraslah supaya kita bisa aminkan." Dia bilang, "Bukan kamu yang jawab doa saya, Tuhan yang menjawab doa saya."
Ya kalau pribadi nggak apa-apalah kita berdiam diri. Tapi kalau memang di umum, ya supaya terdengar orang bisa mengaminkan. Puji nama Tuhan. Nah, jadi Farisi pergi ke bait Allah untuk berdoa dalam hatinya. Yang pertama, untuk pamer kepada Allah tentang dirinya. Jadi dia berdoa bukan untuk menyenangkan hati Allah, bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk pamer tentang dirinya atas kebaikannya, apa yang dilakukan, ucapan syukur. Dan ini agak panjang ya, ucapan syukur yang salah, karena dia berkata, aku bukan seperti orang lain Tuhan, aku bukan penjina, bukan orang lalim, bukan seperti pendosa ini, aku bayar persepuluhan, aku salut itu, membayar persepuluhan dari segala penghasilannya, Wow, itu hebat itu. Ada banyak orang tidak dari segala penghasilannya, ya suka-sukanya. Tapi saya mau katakan kepada kita, Farisi ini atau dia berdoa dengan begitu luar biasa, tapi untuk pamer di hadapan Allah. Nggak usah pamer di hadapan Allah. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu jalan pikiranmu, Tuhan tahu motivasimu, Tuhan tahu apa yang terkandung di dalam benakmu sebelum engkau datang kepada Dia. Dia pun sudah tahu. Jadi nggak usah pamer lah, nggak usah sok pamer. Kalau kadang-kala orang datang ibadah pamer ini dan itu, datanglah dengan kesederhanaan kepada Tuhan. Nggak usah seperti etalase berjalan. Ya, kita bukan anti dengan itu, bukan. Cuma saya mau katakan kepada kita, Yesus dengan segala kesederhanaannya, mari kita juga mengikuti teladan daripada Yesus itu. Jangan pamer, baik pamer tentang diri kita di hadapan Allah, nggak ada gunanya. Karena Tuhan tahu betul hati kita, pikiran kita. Dan yang kedua kata firman Allah, untuk mengagungkan kebenaran diri sendiri. Wah, ini sangat berbahaya ini kalau mengagungkan kebenaran diri sendiri. Ini sebabnya orang-orang yang mengagungkan kebenaran sendiri akan mempersalahkan orang lain. Kamu itu najis, kamu itu kafir, kamu itu bodoh, kamu itu tidak layak, kamu Saya teruskan aja sudah. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran dirinya sendiri akan mempersalahkan orang lain karena dia merasa lebih suci, lebih baik, lebih benar dari orang lain. Berbahaya, danger. Kau bisa terpisah dari Allah, kau bisa tidak didengar oleh Allah. Seperti orang Farisi ini, pada endingnya kita tahu dia tidak didengar doanya. Bahkan dia pulang tidak dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Udah dia pamer, lalu kemudian mengandalkan kebenarannya diri sendiri, bukan pengampunan yang Tuhan berikan yang dia terima, tapi kehebatan dirinya. Yang ketiga yang dilakukannya adalah untuk menyombongkan diri. Wow. Jadi dia doanya akhirnya hasilnya dia doanya tidak dijawab. Sebab Alkitab mengatakan siapa meninggikan diri akan direndahkan, tapi siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Farisi ini sangat meninggikan dirinya. Dia pamer prestasinya. Gak ada gunanya kita pamer prestasi di hadapan Tuhan. Semua itu bisa kita peroleh karena Tuhan. Buat apa kita mau pamer? Seharusnya kita berterima kasih dengan segala kerendahan hati. Seperti yang dilakukan oleh si orang pemungut cukai itu. Nanti sore kita akan lihat. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan kita melakukan seperti orang Farisi. Mereka memang terkenal orang-orang yang taat, tapi taat-taat yang bukan mengubah hidup mereka, tapi membuat mereka lebih tertutup, lebih apa mau saya bilangnya, lebih keras terhadap diri mereka dan terhadap orang lain. Kalau kita taat kepada Allah, kepada Yesus, maka hati kita semakin lembut dan kita semakin tidak, jangankan melakukan apa yang namanya kekerasan. Ya, berpikir aja yang jahat, mau membalas saja untuk berbuat kejahatan kepada orang yang melakukan kejahatan, Tuhan sudah larang kita. Berpikir yang jahat saja, apalagi untuk merencanakan dan melakukan, itu paling tidak disuka oleh Tuhan.
Jadi apapun yang kita raih dalam hidup ini, nggak usah pernah pamer sombong lah di hadapan Tuhan. Sederhana saja, karena kesederhanaan adalah kunci kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kesederhanaan membuat kita bebas polusi. Ya, ya apa kalau Tuhan memberkati, puji Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan, puji Tuhan. Tapi bukan karena kita mau pamer ini dan itu, bukan. Tapi saya mau katakan kepada kita, orang yang rendah hati di hadapan Allah akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, jangan kita meniru orang Farisi ini. Jangan kita mengikuti perilakunya, walaupun mereka taat, tapi ketaatan bukan membuat mereka semakin rendah hati, bukan membuat mereka semakin kagum kepada Allah, bukan membuat mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah, bukan. Tapi mereka justru melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap orang di luar golongan mereka. Mereka yang lain itu adalah orang-orang buangan, orang-orang yang tidak berguna, sampah, apalagi pendosa-pendosa. Sementara Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk saya, termasuk kita yang ada yang mau mengakui dirinya seperti si pendosa itu, yaitu pemungut cukai. Nanti sore akan saya bawakan, dan doa dan harapan saya, kalau kita datang kepada Tuhan untuk pamer, kita datang kepada Tuhan untuk mengagungkan kebenaran kita sendiri, kita datang kepada Tuhan untuk menyombongkan diri sendiri, akibatnya kita seperti orang Farisi. Doa kita tidak didengar Tuhan, dan juga kita pulang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Betapa malangnya. Itu sebabnya saya katakan, orang yang seperti ini akan terpisah dari Tuhan dan tidak akan mewarisi kerajaan surga. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Biarlah kami orang-orang yang tunduk kepada Tuhan dan taat dan melakukan dengan baik dan benar di hadapan Bapa di surga. Kami tidak perlu seperti orang Farisi, tapi kami perlu, sekalipun kami orang berdosa, tapi kalau kami datang mengaku segala dosa kami, Tuhan mengampuni kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya mau katakan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Kekuatan roh, kekuatan firman menyertai kita. Damainya menyertai kita. Haleluya. Mantap, mantap, mantap.